Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil wawancara mengenai gaya belajar atau tipologi belajar siswa. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 2 November 2025 terhadap seorang siswa SMP kelas 8. Adapun narasumber dari wawancara ini yaitu Ananda Isyani Syamila yang merupakan siswi dari SMP Anuktoh kelas 8. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen kuesioner gaya belajar siswa SMP dan SMA yang terdiri dari 27 pertanyaan dengan pilihan jawaban iya dan tidak. Sebelum membahas hasil wawancara, perlu dipahami dulu konsep tipologi belajar. Tipologi belajar berasal dari kata typo yang berarti pengelompokan dan logos yang berarti ilmu. Dalam konteks pendidikan, tipologi belajar digunakan untuk mengelompokkan cara khas individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi belajar. Para ahli pendidikan mengembangkan konsep tipologi belajar sebagai upaya untuk menemukan solusi agar proses belajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Menurut M. Joko Susilo, tipe belajar merupakan kecenderungan seseorang dalam mempelajari atau memperoleh ilmu dengan caranya sendiri. Secara umum, tipologi belajar dibagi menjadi 3. Yang pertama visual, auditori, dan kinestetik. Gaya belajar visual itu menekankan pada penggunaan indera penglihatan seperti membaca, melihat gambar, diagram, dan media visual. Gaya belajar auditori lebih mengandalkan pendengaran seperti mendengarkan penjelasan dan diskusi. Sedangkan gaya belajar kinestetik itu menekankan pada aktivitas fisik dan praktik langsung dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh narasumber, terlihat bahwa jawabannya lebih dominan pada pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan media visual dan aktivitas praktik secara langsung. Narasumber itu menyatakan bahwa dia lebih mudah memahami materi pelajaran ketika menggunakan gambar, diagram, serta merasa lebih antusias ketika pembelajaran itu melibatkan aktivitas fisik. Selain itu, narasumber juga cenderung merasa jenuh apabila harus duduk lama tanpa aktivitas. Di sisi lain, respon terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan gaya belajar auditori tidak terlalu dominan, sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya belajar dengan mendengarkan penjelasan saja belum tentu menjadi ciri utama bagi narasumber. Jika dianalisis berdasarkan teori tipologi belajar, maka Ananda Isyani Syamila ini memiliki kecenderungan gaya belajar visual dan kinestetik. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa seseorang itu dapat memiliki gaya belajar lebih dari satu. Satu gaya belajar yang dominan itu tergantung pada kondisi dan kebutuhan belajarnya. Apabila dikaitkan dengan teori belajar menurut Robert M. Gaffney, kecenderungan gaya belajar visual kinestetik ini berkaitan dengan jenis belajar konsep, belajar aturan, dan pemecahan masalah. Karena siswa itu lebih mudah memahami materi melalui contoh konkret dan praktik langsung. Selain itu, gaya belajar narasumber juga berkaitan dengan ranah kognitif dan psikomotorik. Dalam taksomoni Bloom, ranah kognitif ini berkaitan dengan pemahaman dan penerapan konsep, sedangkan ranah psikomotorik itu berkaitan dengan keterampilan fisik yang muncul melalui aktivitas praktik. Pemahaman terhadap gaya belajar dan perbedaan individual siswa menjadi dasar penting bagi guru dalam merancang pembelajaran yang inklusif dan adaptif. Guru dapat memadukan penggunaan media visual, demonstrasi, dan kegiatan praktik agar pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. Sebagai penutup penjelasan, setelah pemaparan hasil analisis dari gaya belajar ini, selanjutnya saya akan menayangkan video wawancara bersama Ananda Isyani Syamila sebagai dokumentasi proses pengambilan data. Demikian penjelasan mengenai hasil wawancara gaya belajar siswa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Isyani Syamila. Kamu sekolah di mana? Aku mondok di pesantren Anuktoh. Oh, berarti sekarang di jenjang pendidikan kelas berapa? Kelas 8. Berarti kelas 2 SMP ya. Kenalin, aku Hamzul Atia, mahasiswa dari UIN Jakarta. Di sini aku mau wawancara kamu nih. Soalnya ini untuk keperluan tugas mata kuliah aku. Jadi tolong bantu
biar kita tahu